Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelga, NIM 2005-3013 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, kita akan membuat neraca saldo. Yang kedua, kita akan membuat kartu piutang. Yang ketiga, kita akan membuat kartu utang. Dan yang keempat, kita buat kartu persediaan. Setelah itu, kita akan juga mengisi saldo awal dari utang, piutang, dan persediaan tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Desi Susanti SPD MPD pada mata kuliah akuntansi berbasis komputer. Baiklah, di sini kita akan membuat atau mengisi neraca saldo. Pertama-tama kita ambil menu setup, lalu balance, akun opening balance. Dan di sini kita akan mengisikan daftar saldo pada akun-akun yang ada di PT Dunia Air. Nah, di sini akun cash in bank-nya yaitu sebesar 565.474.300 rupiah. Dan petty cash-nya yaitu sebesar 10 juta. Dalam pengisian akun-akun ini, jika berlawanan dengan saldo normal akun, maka kita beri tanda minus di awalnya. Nah, kita lanjut yaitu di akun akun receivable, di mana di PT Dunia Air ini akun receivable atau piutangnya yaitu sebesar 585.310.000. Nah, di sini allowance-nya berakun atau bersaldo nomor kredit, maka kita beri tanda minus di depannya. Besar akunnya yaitu 87.796.500. Setelah akun allowance for the food dog, maka akun selanjutnya yaitu merchandise inventory. Nah, setelah itu merchandise inventory ini memiliki saldo 323.469.000. Dan kita lanjut kepada office supplies yang bersaldo 3.600.000. Setelah itu value added tax atau VAT in bersaldo 102.277.200 rupiah. Selanjutnya yaitu prepaid income tax yang bersaldo 297.820.000 rupiah. Dan untuk akun land yaitu bersaldo 300 juta. Juta rupiah. Dan selanjutnya yaitu building at cost memiliki akun sebesar 984 juta. Dan akumulasi depresiasi buildingnya yaitu kita bikin minus terlebih dahulu, yaitu sebesar 192.700.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita lanjut pada akun other expense yaitu sebesar 26.930.000. Jika pengentriannya benar, maka amount-nya akan 0. Lalu kita klik OK.
Nah, setelah itu kita akan membuat kartu piutang dan kartu utang. Kita ambil menu card file, lalu card list, dan lalu kita klik new. Di sini kita akan membuat nama customer kita, yaitu PT Sinar Dunia. Dan untuk card ID dari PT Sinar Dunia yaitu CUS 01. Kita tekan tab saja biar cepat. Lalu kita ketikkan CUS 01. Alamatnya yaitu Jalan Sawahan nomor 22 yang berada di Kota Padang. Setelah pengisian Kota Padang, kita bisa langsung untuk mengklik selling detail, dimana layout itu kita ubah menjadi item, dan income account-nya yaitu kita ubah menjadi sales of merchandise, dimana sales of merchandise ini adalah akun 4. Lalu kita use account, dan di sini di ketentuannya ada dikenakan PPN. Dan untuk biaya angkutnya tidak dikenakan PPN, maka kita klik not reportable. Lalu kita ubah pembayarannya jadi in a given day dengan diskon 10 hari, maksimal balance-nya yaitu 30 hari, maka akan mendapatkan diskon 2%. Maka ini kita kosongkan saja, tidak kita apa-apakan. Lalu kita bisa klik new. Untuk customer kita yang kedua yaitu PT Sejahtera dengan card ID-nya yaitu CUS 02. PT Sejahtera ini beralamat di Jalan Jati nomor 10, yaitu di Kota Pariaman. Lalu sell out-nya itu item, dijual per item. Kita bikin not reportable karena tidak ada biaya angkut berupa pajaknya dalam pajak. Lalu income account-nya yaitu masih tetap sales of merchandise, dan ini kita ubah menjadi in a given of day. Lalu diskon itu dalam jangka waktu 10 hari dan balance-nya 30 hari dengan diskon 2%. Lalu bisa kita langsung klik new untuk customer kita yang ketiga, dimana customer kita yang ketiga ini yaitu PT Flamboyan dengan card ID-nya yaitu CUS 03. Address-nya yaitu Jalan M. Yamin nomor 50 Kota Padang. Setelah pengisiannya yaitu Kota Padang, lalu kita pergi ke selling detail, dimana selling detailnya ini tetap item dan sales of merchandise. Lalu untuk freight take code-nya itu not reportable karena tidak ada pajaknya dalam pengangkutan barang yang dijual. Setelah itu payment is due-nya itu in a given of day dengan diskon 10 hari dan mendapatkan 2% dengan balance due-nya 30 hari.
Setelah itu kita masuk kepada customer yaitu dengan penjualan tunai. Setelah itu kode dari card ID-nya yaitu customer cash atau CC cash. Lalu kita pergi ke selling detail, di mana layoutnya itu per item, dan income account-nya yaitu sales of merchandise. Dan untuk freight code-nya yaitu not reportable. Payment is due-nya yaitu kita pilih COD karena tunai. Lalu kita okekan. Nah, inilah daftar-daftar data customer kita. Setelah itu kita akan membuat data dari supplier kita, di mana kita bisa membuat nama supplier kita yaitu PT Advance. Untuk mempermudah kita bisa menekan tombol tab. Lalu card ID-nya yaitu sub 01. Alamat dari PT Advance ini yaitu di Jalan Gandaria nomor 28, yaitu Kota Jakarta. Setelah itu kita biarkan saja, dan kita akan pergi ke buying details, di mana kita akan menggunakan per item juga. Lalu di sini kita akan mengubahnya menjadi cost of goods sold. Di sini freight code-nya juga not reportable karena tidak ada PPN. Dan payment is due-nya kita juga menggunakan in a given of day dengan diskon batas waktunya 10 hari dan paling lama 30 hari dan akan mendapatkan 2%. Kita klik new, dan supplier kita yang kedua yaitu PT Elken dengan card ID yaitu sub 02. PT Elken ini beralamat di Jalan Sudirman nomor 125, yaitu Kota Jakarta. Setelah itu kita bisa mengklik buying detail lagi, di mana purchase layout-nya masih item, dan expand account-nya yaitu kita akan menggunakan cost of goods sold, dan freight code-nya yaitu not reportable. Payment is due-nya juga kita menggunakan in a gift of day dengan diskon 10 hari maksimal 30 hari kita akan mendapatkan 2% pemotongan. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik close saja. Setelah kita membuat daftar kartu piutang dan kartu utang, kita bisa membuat kartu persediaan di menu inventory. Lalu kita ambil item list, lalu kita klik new dengan item numbernya atau kodenya yaitu Aquatech, namanya Advance RO Aquatech WS 8817. Lalu di sini terdapat 3 kotak. Kita klik saja ketiganya. Nah, di sini cost of goods sold-nya yaitu cost of goods sold. Dan yang centang kedua kita ubah menjadi sales of merchandise. Nah, setelah itu di buying detail ini
kita akan mengubah tag code-nya menjadi ppn. Use tag code. Setelah itu di selling detail kita akan mengubah best selling price-nya menjadi 7.200.000. Lalu tag code-nya yaitu ppn. Lalu kita klik new untuk persediaan yang kedua, di mana item number yang kedua yaitu Ken Sigma 1 dengan nama barang dagangnya itu Elken Bio Pure Ken Sigma 1. Karena centang ini kita biarkan saja. Setelah itu kita akan pergi ke ini, kita tetap. Kita pergi ke selling detail, dimana di selling detail ini harga jualnya yaitu 8.200.000 rupiah. Lalu kita klik new. Setelah itu kita akan membuat untuk Ken Sigma 2. Lalu kita ini tetap, yang centang 3 itu kita tetap saja, enggak kita ubah. Lalu kita ubah saja namanya menjadi Elken Bio Pure Ken Sigma 2. Setelah itu kita pergi ke selling detail dengan best sellingnya yaitu 10.400.000 rupiah. Pajaknya tetap itu ppn. Lalu kita klik new lagi untuk kode item numbernya yaitu Nurisu. Nama barangnya yaitu Advance RO Nurisu WS 8805, dan centang 3 ini kita tetapkan dan tidak kita apa-apakan. Setelah itu kita pergi ke selling detail, yaitu best sellingnya yaitu 11.700.000. Lalu kita okekan. Nah, lalu kita klik ignore saja. Di sini adalah item persediaan yang telah kita buat tadi. Setelah itu dapat kita klik close. Nah, di sini untuk mempersingkatnya kita bisa mengentrikan count entry atau count inventory-nya, di mana yang Aquatech yaitu ada 20, Ken Sigma 1 ada 16, Ken Sigma 2 ada 13, dan Nurisu ada 15. Lalu adjust inventory. Di sini kita akan mengubahnya menjadi merchandise inventory. Lalu continue, opening balance, adjust balance. Lalu date-nya kita ubah menjadi tanggal 30 November 2013. Dan untuk memonya yaitu saldo awal persediaan barang dagangan, yaitu unit cost-nya itu berdasarkan harga beli, di mana Aquatex ini dengan harga 3.880.000 3.880.000 rupiah.
Setelah itu Ken Sigma 1 dengan harga beli 4.592.400, dan Ken Sigma 2 yaitu 5.824.000. Sedangkan untuk harga beli dari barang yang berkode Nurisu yaitu Rp6.435.000. Di sini kita dapat mengubah akunnya menjadi merchandise inventory. Lalu kita use account, dan begitu juga untuk Ken Sigma 1 kita akan mengubahnya menjadi merchandise inventory, yaitu terdapat pada akun 1. Use account lagi, dan untuk Ken Sigma 2 juga seperti itu, kita mengubahnya menjadi merchandise inventory. Lalu use account, dan Nurisu yaitu sama dengan persediaan sebelumnya, yaitu merchandise inventory. Lalu kita record. Setelah itu kita bisa membuat saldo awal dari data customer dan supplier. Yang pertama itu customer. Kita bisa mengambil customer yang pertama yaitu PT Sinar Dunia dengan kode CUS01, lalu kita add cell, lalu kita tekan tab saja, di mana PT Sinar Dunia ini terjadi transaksi pada tanggal 28 November 2013. Memonya yaitu saldo awal piutang. Besar piutang dari PT Sinar Dunia ini yaitu Rp281.050.000. Setelah itu kita klik record. Maaf, kita akan mengubahnya menjadi not repeatable PPN-nya karena tidak ada PPN, kita ubah menjadi not repeatable. Lalu kita record, lalu kita oke-kan. Caranya sama. Yang untuk customer yang kedua yaitu PT Sejahtera. Add cell lagi, lalu kita klik tab. Transaksinya terjadi pada tanggal 27 November 2013. Dengan memo yaitu saldo awal piutang. Saldo awal piutangnya yaitu sebesar Rp163.680.000. Kita ubah tag code-nya menjadi not repeatable, use tag codes. Lalu kita record, lalu kita oke-kan. Begitu juga untuk VT Flamboyan, caranya masih sama dengan yang sebelumnya. Kita add cell, lalu kita klik tab. Transaksinya terjadi pada tanggal 23 November 2013. Saldo awal piutang untuk memonya, dan piutangnya sebesar Rp140.580.000. Yaitu Rp140.580.000, dan tag code-nya kita ubah menjadi not repeatable. Lalu kita record. Nah, jika benar pengentrian datanya, maka ada tulisan congratulations, berarti sama dengan angka yang ada di neraca saldo. Setelah itu, kita akan membuat atau mengisi data supplier. Kita PT Advance, add purchase, lalu kita klik tab. Lalu tanggalnya yaitu tanggal 24 November 2013. Maka memonya yaitu saldo awal utang. Dengan utangnya yaitu Rp182.804.508,
maka tidak ada PPN, kita bikin not reportable, use text code, lalu kita record, klik OK. Setelah itu kita masuk ke PT Elken. Di PT Elken ini kita bisa juga add purchase, lalu tab tanggalnya yaitu 26 November 2013. Saldo awal utang untuk keterangan memo. Setelah itu jumlah utangnya yaitu Rp458.473.056. Lalu kita tap lagi text code-nya, kita bikin PPN. Kita bikin not reportable. Lalu kita record. Nah, ini juga benar karena sama dengan yang di neraca saldo. Lalu kita okekan, lalu kita klik close. Nah, untuk mencari apa data kita benar kita entrikan, kita bisa ambil transaksi jurnal, lalu kita klik all. Nah, inilah data-data jurnal yang telah kita entrikan tadi untuk saldo awal piutang, utang, dan persediaan. Nah, setelah itu dapat kita cek angkanya dengan yang ada di contoh soal kasus. Lalu kita klik close. Baiklah, sekian video kita kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.